To be a cyclist itu harus jadi student of pain. Jadi harus belajar menikmati rasa sakit. Ini kalau orang nggak lihat video sepedaan ini cuma baca tulisannya, nanti dikira kita senang bondage nanti. Teman-teman, ketemu lagi saya Azrul Ananda dan Om Johnny Ray. Episode ini walaupun kita tampilin di tengah bulan Ramadan, di awal Ramadan ini, tapi kita melakukan ini sebelumnya. Jadi jangan khawatir, ini kalau ada adegan makan dan minum di situ itu sebelum bulan puasa. Dan kita punya tradisi, ya, saya dan teman-teman di AASOS sejak tahun 2017 sebenarnya kita keliling Pulau Madura. Lebih tepatnya adalah keliling jalur utama Pulau Madura. Jadi tidak full keliling, tapi mengelilingi jalur utamanya, dimulai dari barat, dari Bangkalan, naik ke utara, keliling, kembali ke selatan, lalu ke Bangkalan lagi. Dan itu total kilometernya 300 kilo. Dan kita punya tradisi sejak tahun 2017 itu berusaha menuntaskannya dalam 12 jam, termasuk makan dan minum, dan pit stop. Jadi total riding time-nya hanya 9,5 sampai 10 jam. Harus 12 jam selesai. Kebetulan dulu waktu pertama kali melakukan itu masih belajar rute, pit stopnya masih belum hafal ya. Om Ray kan ikut semua kan ya? 3 kali ya? 3 kali kita ya. 3 kali kita sudah melakukan ini. Dan banyak foto-foto epik dan cerita-cerita epik dari acara itu, dan kita selalu ingin melakukan itu lagi, walaupun akhirnya terwujudnya ya memang 3 kali. Ada teman-teman yang setelah itu melakukannya yang lebih wisata atau lebih santai, tapi yang resmi AASOS Madura 300 itu 3 kali. Yang lain mungkin sudah beberapa kali melakukannya. Nah, ini yang ketiga kita lakukan sebelum bulan puasa ini, karena ya Om Ray dan saya dan beberapa juga memang butuh latihan 300 kiloan untuk event bulan Juni. Nah, jadi khususnya Om Ray, dia niat tahun ini kamu pakai senjata khusus itu ya, pakai ban 40 ya? Itu bukan senjata khusus, itu mencoba. Nah, padahal seharusnya janjian pakai ban 28 sepeda gravel. Enggak seperti gitu beneran. Dia cuma tanya, pakai sepeda gravel? Ya. Saya enggak nyangka kalau sepeda gravelnya pakai ban sepeda balap. Nah, itu saya enggak tahu. Lo udah janjian seharusnya di grup pakai ban sepeda gravel ban 28. Yang satu sudah setuju, tapi kemudian dia ngaku sakit, nggak ikut. Akhirnya datang 2, kamu sama aku. Yang jawab 28 tuh Om itu, Om sakit. Jadi kamu enggak? Saya enggak tahu, saya begitu gravel ya sudah, saya enggak lihat grup lagi. Ya sudah pakai sepeda itu, terus akhirnya ketumpuk. Bahas lainnya, saya kira bannya ya sudah ban 40. Ban 40. Ya, apa kamu dapat latihan ekstra ya? Ya, jadi teman-teman, ini saya ingin nunjukin mapnya bagi yang belum punya gambaran Pulau Madura itu seperti apa. Pulau Madura itu ini di map kita lihat. Ini, dan kita Goes 300 ini minim stop ya. Minim stop. Jadi pit stop resmi pertama itu KM 132. Jadi nanti kita jelaskan di video dan kita komentari di video. Tapi ini perjalanan mapnya menggunakan data dari gravel saya, dari Garmin saya. Garmin gravel. Jadi kita lihat kita semua naik kendaraan menyeberangi jembatan Suramadu. Kita start dari situ, dari sebuah restoran di ujung jalan itu. Lalu kita, ini masih di barat ya Om ya. Oh, ini sudah ke di utara ini. Sudah utara belum? Sudah. Belum. Ya, ini lalu kita ke utaranya ya, sini. Nah, ini kita stop itu tadi di Slopeng itu. Lalu kita turun ke selatan. Lalu kita kembali ke arah barat. Ini berhenti di minimarket itu. Kemudian jalan lagi. Terus sampai Sampang, kita makan di sini. Kilometer 238, lalu kita terus lagi, ini bagian paling berat karena tanjakan-tanjakan di sini. Lalu kita belok kiri sedikit untuk nambah kilometer sebelum finish kembali di Bangkalan, di restoran Suramadu tempat kita start dan finish. Jadi ini totalnya 301 kilometer yang kelompok depan. Plus minus lah. Nanti kita ceritakan karena ada rombongan yang terpisah. Karena sebenarnya kalau dilingkari itu 295. Ya. Sehingga supaya 300 itu ada garis ke kiri itu.
kita menambah kilometer ke kiri dulu, ke jalan menuju Jembatan Suramadu, baru kemudian pada putaran balik kita kembali, supaya ketika finish itu 300 km. Nah, banyak yang nggak tahan, begitu nyampe langsung finish, disuruh nambah udah nggak mau. Ya, itu termasuk rombongan Om. Tapi Om Rey pernah 302 kali kok, jadi kalau sekali 295 ya kita maklumis dulu ya. Haruslah. Ya, jadi ini kita akan saksikan perjalanannya, ada rekaman video kita, tapi kita akan komentari perjalanan sekaligus siapa tahu jadi pelajaran buat teman-teman yang goes jarak jauh dengan target waktu ya Om. Karena kalau cuman 300 kilo, kalau nggak ada target waktunya kan ya siapa aja bisa kan gitu ya. Ini kan ditarget 12 jam harus selesai. Nah, tapi sebetulnya target waktu itu selain membatasi selain buat target cepet-cepetan sebetulnya. Tapi kalau bagi saya tuh patokan supaya kita juga tidak terlalu lama berhenti atau terlena. Betul. Bahkan nanti kalau kita tuh tidak ada targetnya, itu malah bisa jadi tidak finish. Ya, karena tidak mencapai yang berapa, misalnya kayak yang jauh itu misalnya 300, 400. Kalau kita tidak ada di target, dan nanti dari target itu kan seperti kita menyelesaikan soal ujian atau apa kan dibagi ya. Jadi misalnya 300 itu normalnya karena matematika jarak sama matematika kecepatan tuh tidak berbanding lurus. Karena semakin siang, semakin lama itu kan kita semakin lelah. Nah, jadi semakin pelan. Jadi dan godaannya makin banyak. Cepatnya meraih kilometer itu pasti di awal. Gitu. Jadi dimaksimalkan di awal, itu yang kita lakukan. Jadi kita benar-benar pit stopnya kilometer 132. Jadi ini videonya, semoga seperti video-video terdahulu bisa menikmati acara kita. Kita start pukul 5.45 karena saya datangnya terlambat, mohon maaf. Gimana Pak? Iya. Masih sehat ya? Iya, masih seger. Dia akan berkeliling Madura 300 km ya. Semoga finish selamat. Kita di jalan lancar. Amin. Ya. Pokoknya happy ya. Asas! Yes! Asas! Yes! Asas! Yes! Ini foto paling penting Om. Foto start. Ini foto paling penting, foto lengkap. Iya, karena nggak semuanya finish. Jadi foto lengkap. Kayak Bromocom, 1000 lebih yang ikut, yang finish paling 50%. Sedangkan dari restoran Suramadu, kilometer 0, rencananya non-stop sampai Pantai Slopeng di sisi timur Madura, lewat jalur utara. Itu seharusnya kilometer 132. Nanti akan ada drink stop kilometer 75. Moga-moga lancar dan on schedule. Rencananya finish semua termasuk makan dan lain-lain dalam 12 jam. Keliling Madura, seksi baru Asas. Om dosen ini dan Om Ripat itu mergani ini salah lihat. Iya serius. Ini satu-satunya orang yang aku tahu sampai sekarang nggak kena pasal daftar. Iya. Kalau masih santai gini masih bisa gosip-gosip ya Om Ria? Ya bisa ngomongin kehidupan masalahnya. Ini Pin Stephen yang sebelah kanan dan Okta. Stephen itu yang ke mall itu loh ya. Itu downline-nya Om Ria itu. Itu asuransinya Om Ria katanya. Om Ria dan David. Kalau Om John Bumi Harjo ngajak sepedaan bapaknya Hendro Gunadi. Nah, orang kuat Solo itu ya? Orang kuat Solo, saya anaknya aja.
ini masih sehat semua ini ya, masih senyum. Baru berapa kilo? Ini paling baru 5 kilo ini. Iya. Masih sehat semua. Masih bersih semua mukanya. Hanya satu motor ngawal ya, dan satu mobil WNC plus mobil satu lagi untuk evakuasi. Ya, masih senyum. Oh, jadi yang suka makan bebek sinjai itu aslinya dari Bangkalan sini. Ini aja saya yang nggak tahu. Kalau ada di kiri gede. Wow, besar sekali ini ya. Ini yang ini gara-gara orang se-Indonesia suka makan bebek sinjai, jadi besar sekali restorannya sekarang. Tapi yang asli bukan yang ini ya. Yang asli sebelah kanan ya. Ini nih yang asli. Ini bebek sinjai yang asli sebelah kanan. Ya besar juga sih. Hidup kolesterol. Hidup kolesterol. Ya, kolesterol, asam urat semuanya. Jadi itu teman-teman ya, di mana-mana kita goes kan pasti melewati tempat makan terkenal atau apa, tapi kadang ya hanya dilewati ya. Ya, dan dibau. Nah, dibau gitu Kalau aja. lagi masak dibau. Jadi tadi bagi yang penasaran bebek sinjai itu di mana, itu yang asli. Jadi minimal video ini ada manfaat ekonomi Madura ya nanti ya. Ya. Ini Om David dengan sepeda Illuminatinya, Om Ray dengan ban 40 mm, Pirelli 40 mm, sepeda gravel. Yang kanan tuh Om Nato. Wah. Om Riko Bianchi, Serka garis miring Serma Agus, Pak Tony, Om Yohan Hoki, Om Rifki, Abah Asril, saya dan Faisal. Faisal ini leluhurnya Madura kan ya? Setahu saya ya. Setahu saya ya. Nah ini kadang-kadang ya apalagi setelah pandemi ya, banyak jalan kondisinya tidak sehat, ya, lubang-lubang, jadi harus sangat berhati-hati. Komunikasi ketika masih awal begini khususnya mungkin masih belum total fokus sama sepedanya, masih harus saling mengingatkan. Ya. Kita masuk pusat Bangkalan ini masih awal, masih belum apa-apa, masih kira-kira 10 km pertama, masih 290-an lagi. Kita sekarang di downtown Bangkalan. Depan, sebelah kanan Jenderal Tony Budianto, Pak Tony, cyclist panutan, usianya udah 62 tahun dan selalu ikut kita ke Tour de France, ke Giro d'Italia, Vuelta Espanya, goes ke Australia. Pak Tony ini pengalaman semua, kuat banget aja ya. Dan ini selalu ikut kalau kita bikin Madura 300 kilo. Pak Tony, ya. Oh, sudah buka bu. Ada jajanan itu, nanti jatuh. Ini masih ingat dong ini ya? Masih. Orang yang saya cegat kalau dia mau masuk pintu apa itu, pintu surga. Tadi. Katanya dia sangu kentang. Sangu kentang. Makan kentang pas Makan berangkat. kentang, Ya. makan kentang Nah, sebelum itu berangkat. Kapten Agus Mardi, kapten laut memang. Saat pandemi 2020 sempat nyangkut lama di Kamerun, nggak bisa pulang gitu. Jadi ketika pulang dipuas-puasin goesnya. Habis itu berangkat lagi. Ya, katanya habis lebaran baru berangkat lagi. Jadi ya dibahagiakan masa-masanya menyentuh aspal dan sepeda itu, karena setelah itu melihat laut dan tanpa sepeda. Jadi ini masih rapi dua-dua, dan kita memang selalu berusaha rapi-rapi dua-dua ya Bre ya. Maksudnya untuk memudahkan macam-macam. Nah, ini
sudah siap sanggup ini Om Joko Juarez ini. Ya, pisang kanan kiri. Ya. Dan itu slogan di jersey Asos yang baru. To be a cyclist itu harus jadi student of pain. Jadi harus belajar menikmati rasa sakit. Ini Anda waktu nulis ini habis nonton film apa gimana? Enggak, dari dulu ngumpulin semua kata-kata mutiara yang berkaitan dengan rasa sakit. Ini kalau orang nggak lihat video sepedaan ini cuma baca tulisannya, nanti dikira kita senang bondage nanti. Main pedot main apa gitu. Kamu itu. Betul. Ya, tulisannya gitu, menikmati murid dari kesakitan. Wah, kamu terlalu suka nonton 50 Shades of Grey ya. 50 Shades of Grey. Nah, ini masih dua-dua. Abah Hasil maju ke depan. Kamu ingat ngelawan angin nggak waktu itu? Saya belakang nggak terasa. Nggak kerasa. Itu aja sudah peok-peok, sudah petot-petot sudah. Itu kalau depan saya renggang sedikit, saya omeli suruh nempel depan. Soalnya kerasa anginnya kalau ya ini dia masih senyum-senyum. Itu dia bola salju kesayangan Om Rey. Ya. Pak Guru usia 60 berapa? 64. Nggak tahu, lupa. Kemarin ingat ya. 64. Kapten Agus, Om Hoki. Ingat, ini seperti ngelihat film perang, Om Rey. Apa tuh? Kalau kita nonton film perang, itu di akhir sama di awal jumlahnya beda. Iya. Jadi selalu ada yang berguguran. Iya. Jadi ini kalau kita anggap aja nonton video ini Saving Private Ryan. Iya, Saving Private Ryan. Gitu. Jadi kita nonton, nanti kita lihat sampai akhir siapa yang tersisa. Gitu. Iya. Kan nanti dalam perjalanannya ada yang hilang, ada yang entah kemana, entah yang butuh pertolongan. Gitu. Jadi video-video awal tuh selalu senyum, ceria. Kan baru berangkat ceritanya. Baru berangkat, ya. Masih foto. Masih foto. Nanti dalam perjalanannya akan attrition, akan terjadi pengurangan. Hebat kamu lepas tangan. Oh ya, bannya kedum, gampang. Kalau ban kecil nggak bisa. Kalau ban besar itu dibiarkan gitu aja ngelinding. Tapi kalau sudah sore nggak bisa. Ya, sudah capek soalnya. Nah ini anaknya pakai saya tidak, kalau di gravel nyebutnya bukan TT bar, bukan aerobar, nyebutnya rest bar. Rest bar. Jadi untuk istirahat. Jadi memang nyaman sekali kalau memang sudah capek pegang itu. Jadi lebih satu juga lebih secara aero juga lebih menguntungkan. Bahu juga istirahat karena beban pindah ke lengan, ke siku dan ke punggung bawah ya kayak gitu. Jadi enak buat jarak jauh. Memang saya memahami kenapa di Amerika, di Eropa ketika ada event-event jarak jauh itu pasang aerobar, karena fungsinya bukan untuk aero. Ini kesukaannya Om Rey nih, masuk pasar. Oh sangat. Ini satu-satunya tempat nafas yang legal. Ya. Jadi sekeliling Madura ini kita hanya praktis, hanya santai ketika lewat pasar ya. Ya. Karena pasti berhenti atau pelan sekali. Lanjut lagi. Kita menyusuri jalur utama Madura dari pantai laut ada di sebelah kiri. Kita akan menyusuri laut sampai ke timur ke pantai Slopeng. Ya, jadi pantai Slopeng itu letaknya di timur ya. Masih bakalan. Pantai Slopeng itu ada di timur. Sumenep ya, di Sumenep ini. Ya, bagi-bagi pisang Om Rey. Ya, kita semua dianggap monyet ya. Saya bilang kilometer 55 belum banyak yang lapar, paling jadi stok ya. Ternyata tangannya tidak bisa menjangkau kantong kiri, pindah tangan. Nah itu dia instruksi meletakkan pisang dalam kantong ya. Nah nggak bisa cepat itu Om Hoki. Nah tapi segala supply harus disiapkan itu, jaga-jaga kalau copot. Karena pengalaman dulu kalau ada yang copot-copot nggak ada yang supply, dia harus siap gitu. Tapi masih banyak minimarket tuh, sebetulnya nggak apa-apa sih. Betul juga sih. Di Indonesia ini mau goes 300 kilo, 500 kilo, bentang Pulau Jawa selama ada minimarket aman. Sampang. Nah ini dia yang paling menyebalkan, Bri. Bukan menyebalkan ya, tantangan, tapi juga
Ya, Pak, kita sudah antisipasi hujan, tapi hujannya siang sore ya. Ya. Hujannya pagi jam 8. Iya, sudah hujan. Hujan deras lagi. Jadi gimana ya, basah di awal kan? Kan enak tuh basah di akhir ya. Betul, ya. Kalau di awal tuh terlalu dini gitu. Ya. Kurang bagus. Wah, ini Penco ini panggilannya Penco. Ini Om Tatang tuh lihat dia nih apa ya, senang. Hujannya deras ini. Oh, nemen Om. Kalau hujannya deras. Dan mungkin tidak bisa secepat yang diharapkan sampai pit stop pertama. kita kehilangan kira-kira 15 menit, mungkin 10-15 menit karena hujan, karena speed berkurang. Nah ini Om Bre bisa mempelajari, mempraktekkan memasang pembungkus. Oh. Biasanya ya nggak sambil jalan gini Om, diem terus ya itu dipasang ya. Biasanya fungsinya kan ada macam-macam pembungkus itu. Ada yang mencegah cairan masuk, ada yang mencegah cairan keluar, itu macam-macam. Jadi yang penting jangan sampai basah gitu ya. Basah sama dengan tidak dikehendaki. Ya. Ini hujannya makin lebat. Ini sudah mendekati slopeng sebenarnya, tapi dan setelah itu kering lagi sampai finish. Jadi yang sepatunya basah, kosernya basah, banyak yang lecet-lecet itu di finish. Ya. Ini Okta sudah pakai jaket itu. Ada plastik, pembungkus dan lecet. Ya. Nah ini kilometer 75, ini bukan pit stop. Ini hanya, saya hitung total hanya 3 menit, bahkan tidak sampai. Jadi ngisi bidon, makan cepat-cepat, ada yang mengeluarkan hasrat ya, karena sudah tidak tahan pengen buka bib ya kan. Ya. Nah, jadi cepat-cepatan isi, lalu dalam 3 menit jalan lagi. Jadi ngisi air, ngelap kacamata karena basah ya. Basah semua. Pak Tony jalan lagi, tidak sampai 3 menit. Saya sempat makan 1 stripe karena habis ini masih 50-an kilo kan ke Pantai Slopeng. Nah ini sudah kering lagi dan mulai rolling ya Om Bre. Betul. Rolling sama dengan Soro. Nah, rolling sama dengan Soro katanya. Jadi lebih naik turun. Ya, pemandangan laut. Madura ini punya pantai di sekelilingnya sebenarnya, kalau bisa dimaksimalkan untuk wisata sebenarnya. Itu Om Tatang dan Penco lagi. Ini masih bersama semua ini, sampai Slopeng relatif masih bersama semua, kalau kilometer 132. Ini masih ada sisa-sisa guyonnya. Ya. Belum 100 kilo. Aduh Bro Tatang, susah sekali hidupmu. Membungkus, melepas, membungkus, melepas. Yang lain Garminnya di atasnya ya. Tolong dikado tas waterproof teman-teman ya. Nah ini kan kelihatan ya, jalannya itu kurang halus. Speed kita konstan sih di kisaran 35 lah ya, 33 sampai 37 gitu, konstan terus. Jadi walaupun punya target waktu, tapi kan kita pengalaman yang pertama dulu ketika kebut-kebutan di awal, hancur di akhir kan kayak gitu. Jadi kita memanage zone 2 sebenarnya. Ya, mulai ada yang punggungnya sakit. Ya, di Penco mulai. Tuh, tapi dia sampai akhir kuat loh. Iya. Nah, ini mulai stretching yang dilakukan di atas sepeda. Ya, mulai banyak yang mulai ya. Kaki diluruskan, geger ya, diluruskan. 125 kurang 7 kilo dari pit stop. Speed masih 34 km per jam.
Speednya tidak tinggi tapi konstan terus. Itu mungkin cirinya teman-teman Asos ya. Kalau di grup lain mungkin cepat pelan, kita bisa konstan, tinggal minta konstan berapa gitu ya. Ya. Makanya pengalaman semua jadi road captain karena ketika narik speednya konstan gitu. Ini Okta ini pengen jadi Superman nggak jadi ini. Ya, dan malah itu kalau bahasa aerodinamika drag, tahanan angin ya. Ya. Wah, handlebarnya bagus ya, Mri? Ya, bolong tengahnya buat pegangan jempol itu. Handlebar terinspirasi juara Unbound Gravel tahun lalu ya. Iya. Dia langsung beli 2. Ian Boswell. Ini Ian Boswell. Iya, Ian. Kira-kira 5 kilo lagi. Sama kilometer 140. Yang depan sudah nggak sampai. Ini kebiasaan teman-teman kalau udah agak deket ditambahin sedikit kecepatannya. Saya tahu itu siapa yang nambah. Dan terima kasih Pak Tony, disediakan nasi kotak yang enak sekali ya. Ya. Ya mau nggak mau enak, Mau enak. Ya. Coba kalau nasi itu nggak enak, Anda sepedaan 130 kilo baru dimakan. Pasti enak. Pasti enak. Kita nggak tahu itu nasi kotak kemarin atau enggak ya. Ya. Enggak lah, Pak Pesennya Tony. kemarin. Pesennya kemarin. Jadinya hari itu. Ya. Pas kok, kilometer 132. Kita masuk Pantai Slopeng. Ini dia. Ini masih kuliah anaknya, jadi masih kuat. Saya kuliah ya 5 tahun lalu mungkin. Sarapan es. Bagaimana Pak Yon? Wah, siang. Saya hari ini mungkin rutin. Ya. Menyerah. Ya. Oh. Ampun. Sebagai informasi Om Hoki ini kuat. Nah, lihat wajah-wajah siapapun kita kalau goes 132 tanpa stop ya mukanya seperti itu ya. Iya. Ya. Om Yohan ini juga keluarganya barusan kena arisan. Oh. Jadi wah. Om Riko ya tadi stretching. Jadi karena dia habis arisan, keluarganya Kita meninggalkan Pantai Slopeng. Habis ini menu utama ada nanjaknya. Kemudian ketika kembali ke arah barat, di Sumeneb ke selatan ada tanjakan-tanjakan. Lalu ketika belok ke arah barat kembali ke arah Surabaya, ke arah Bangkalan. Moga-moga tidak melawan angin. Yang sulit itu melawan nasib, Bu. Sejauh ini masih on sulit schedule. melawan nasib, ya. Sedikit lebih cepat dari tahun lalu. Ya moga-moga teman-teman aman. Karena habis ini yang berat. Ya tadi kalau kita nonton film perang, Om Hoki yang jadi korban pertama, karena memang kita maklumi karena keluarganya satu rumah habis kena arisan, sehingga memang ini ujian dia sudah fisiknya sudah kembali atau belum, ternyata masih belum. Jadi ya kita harus memaklumi ketika dia menyerah di Slopeng karena memang baru sembuh ya, baru keluarganya baru pulih ya. Dan ini kita lanjut, dan memang setelah ini nanjak-nanjak Om Ria. Jadi kalau tadi bersatu menuju Slopeng, sendiri-sendiri meninggalkan Slopengnya ya. Karena tanjakannya nggak terlalu kelihatan mungkin, dan itu jeleknya kamera apapun ya, persepsi tanjakan itu kurang kelihatan. Tapi ini panjang naik turun, sehingga mulai copot-copot tuh. Kan sepeda mempersatukan kita, tanjakan memisahkan kita Om Ria. Kemacetan menyatukan lagi biasanya. Kalau cukup ya. Dan ini jam 11 siang ya? Ya. Jam menuju tengah hari. Oh, ada orang senam Kak. Ada orang senam ini. Senam Om.
Iya. Film ingat 8,7 km per jam. Speed Bromo itu. Habis makan sundukan Ya. Lalu kita ketika belok ke arah barat lagi, memang masih rolling, jalannya udah mulus ya menuju Pamekasan itu, tapi rolling dan di Sumenebnya sendiri juga masih ada tanjakan panjang gitu ya. Oh, parah. Ya. Kita ini rombongan belakang tapi ada satu paling belakang. Masalahnya yang satu paling belakang itu Iwak yang kita cari ini gimana? Kamu tuh harapan kita dari sampai gunung, nggak nyusul sampai Ini sebenarnya harus ada kamera ke belakang ya, itu rombongan yang paling banyak cerita seharusnya. iya, itu saya kira tuh dia nyusul yang depan. Dia tuh harapan kita dari Partai Gurem ini untuk bisa nyusul yang depan. Ternyata dia lebih Suka di habitatnya ya. suka di habitatnya. Ya itulah, kalau kita lihat tadi 150 kilo ya, sudah separuh jalan mulai berguguran, mulai berkurang. Ini masih copot dong, belum gugur. Ya, ini kalau perang Nah dia kehilangan. ini kilometer 177, karena ini tempat kita seharusnya ngumpul dulu nunggu gitu. Nah ini. Nah ternyata Om Re berhenti di tempat yang berbeda ya. Iya. Ini ada, terima kasih, mohon maaf saya tidak ingat namanya, penggemar podcast Om Re. Jadi dia melihat rombongan kita. Dia melihat rombongan kita. Dengkul menanti. Sop Dengkul menanti ya. Jadi dia melihat rombongan kita, lalu dia mampir ke tempat minimarket itu untuk foto-foto. Dia mengenali saya, mengenali Abah Asril, mencari Kohai di mana, mencari Om Re. Saya bilang Om Re masih hilang di belakang. Kemudian Kohai barusan operasi, jadi bagi teman-teman yang nyari, kok nggak ada Kohai di video ini. Kohai barusan operasi lutut ya. Ya. Moga-moga dia segera kembali. Kalau dia kembali kita akan bikin video khusus untuk Kohai. Nah ini kilometer 200 masuk Pamekasan. Nah ini ada supply untuk Om Riko ya. Ini enggak ada Om di belakang Om. Yang belakang nggak ada. Enggak ada Om, sepeda motornya cuma satu. Jadi supaya dapat supply harus ikut depan, lain kali jangan copot. Yang diinfus itu yang sudah kejat-kejat Om, bukan yang di depan loh. Yang kuat itu enggak diinfus, yang mau diinfus, yang disuplai itu mestinya yang belakang. Kalau Nah. yang kuat buat apa? Ini tujuan utama kita ini guys, kilometer 237 238. Panas sekali ya. Om Riko langsung berbaring di lantai. Wah, Sop Dengkul Om Re, kamu nggak makan ini Om Re? Kasihan kelompokmu tuh pengen makan ini sebenarnya. Enggak ya, kelompok kita itu realistis. Pak Tony, ini bisa jelasin ini apa Pak Tony? Ini kalau di daerah Sampang ini disebut biasanya disebut sop dengkul. Sop Dengkul. Ya, Dengkulnya apa itu? Sapi, bukan dengkulnya sendiri ya? tapi kalau di daerah Madura ada yang bilang kikil atau kaldu. Oh, sop kaldu Ya, gitu. sop kaldu. Pak Tony, kenapa ada sedotannya juga? Ya ini untuk mengambil sumsumnya yang ada di dalam. Oh, jadi Ya, di mesin gini, jadi sopnya yang bisa di... Ya. Saya kalau makan dulu mainan. sedangkan ini bisa. Nah, ini untuk dimakan ya. Iya, Nasi. ada daging-dagingnya. Ya, ada daging-dagingnya di sana. Ini lezat sekali nih. Mengandung kolagen ya. Mengandung kolagen. Jadi bagus untuk dengkul. Jadi sop dengkul untuk dengkul. Jadi kalau yang ke Madura di kota Sampang, Ya. yang terkenal sop dengkul ini. Al-Ghazali. Al-Ghazali. Ya. Nah, cuman kalau mau ke sini harus goes dulu 200 kilo. Seharusnya ini Om Re Ya. yang review makanan. Om Re masih 20 kilo belum nyampe. Jadi Pak Tony yang menjelaskan. Pak Tony ini usianya udah 62 tahun, tapi kuat sekali. Dulu ke Tour de France ikut kuat, ke Giro di Italia ikut kuat, ke Vuelta Espana ya, Espana, ya. ikut, ke Australia ikut, Adelaide. Adelaide ya, Adelaide. Tour Down Under. Jadi kalau diajak goes ke keliling dunia nggak akan kapok. Jadi ya ini kalau ke Madura hadiah buat kita yang goes di kilometer 238 makan sop dengkul. Jadi silakan mencoba.
mantap, silakan mampir di Al Ghazali Sampang, Kota Sampang. Enak, Bre. Kamu nggak makan itu? Kamu makan di mana waktu itu? Saya di minimarket, Om. Minimarket. Kalau saya makan di sini, ini kurang baik kalau buat saya. Kenapa? Soalnya habis makan pasti Anda tinggal lagi, nanti saya muntah 5 kilo dari sini. Ya. Itu malah enggak bagus. Kurang 70 kilo. Ini persiapan di Al Ghazali. Habisan ya jalan ini saya lewat. Kita di Kota Sampang. Kita 5 kilo sebelum ini. Seharusnya 2 jam maksimal finish. Peloton sudah terbagi 2. Ada kelompok ini, kelompok utama, dan kelompoknya Omri. 5-6 orang di belakang. Sudah selesai makan sop dengkul. Udah kena angkat tangan, perut enak. Setelah ini ada menu naik turun lagi sebelum turun dan high speed finish ke Bangkalan lagi. Jadi kamu nggak makan di restoran ya, Om Ria? Enggak. Semuanya minimarket ya? Hebat. Loh, kan latihan dong. Kalau nanti di luar negeri itu nggak ada minimarket. Nggak ada, adanya rumput. Sorry, nggak ada apa? Restoran. Ada restoran ya. Kan pakai suplai loh. Di minimarket itu sering kita tuh disuplai sama Om Hoki. Oh. Om Hoki itu Mbak kresek isinya makanan yang dibeli di minimarket sebelumnya. Oke. Terus di dom kita itu cuma berteduh di minimarketnya. Oh. Nunut hawanya AC yang dingin itu keluar lewat pintu itu kan. Nah, itu dingin terus kita duduk di sana. Sama nunut ke belakang kalau ada WC-nya, itu aja. Jadi ini momen-momen akhir 60 kilo sebelum finish. Jadi dari Sampang ke Bangkalan lagi itu kita melewati apa hutan itu ya namanya ya. Blegah ya. Ya, Blegah atau apa menyebutnya. Dan itu naik turun rolling, tapi teman-teman biasanya sudah tancap gas di situ. Biasanya di situ memang sengaja siapa duluan nyampe di finish. Dan itu ya tidak terjadi di kelompokmu sih. Loh, kalau saya sih mau nancap gasnya, cuma nggak bisa. Ban segede itu ternyata kalau turun nggak bisa los. Ya ditahan. Saya juga bongking kok terus terang. Jadi setelah kan Blegah itu kira-kira 30-an kilo, 40 kilo setelah makan, 30-an kilo. Jadi saya sempat ngambil gel satu, tapi agak lambat naikinnya lagi. Jadi sempat tertinggal juga sama teman-teman. Sempat tertinggal, tapi kemudian ada Om Faisal dan Kapten Agus menemani. Lalu bertiga kita mencoba mengejar yang depan. Jadi ini kalau bahasa perangnya the calm before the storm. Jadi ketenangan sebelum tanjakan penentuan. Ya. Jadi masih lumayan bersama. Dan ini ya Pak Tony, saya ini Pak Guru, Kapten Nato, Abah Asril. Anda sudah meninggalkan Sampang, berarti kita sudah menuju Blegah itu. Dan ini masih, waktu itu saya ingat suasananya agak hening, kayak nggak ada yang banyak ngomong satu sama lain. Nggak ada tenaga. Sudah mulai siap-siap. Ya ini. Kalau di Madura ini istirahatnya ketika ada pasar, otomatis pelan. Rame mesti pasar di sana. Iya. Dan di jalan utama. Nanti lepas pasar, tancap gas lagi. Ini sudah kilometer 263. Tidak sampai 40 kilo dari finish. Kita waktu itu yakin 15 menit lebih cepat dari tahun lalu. Pace di bawah 12 jam. Ya. Waktu
menuju finish ya, karena kita dulu setelah Blega itu kan jalannya lancar, tapi saya lupa waktu itu kan masih pandemi, jadi jalan masih sepi, lalu lintasnya lebih sepi. Jadi ketika ini ada tadi di pasar Blega tadi kita harus berhenti, kemudian nanti setelah turunan Blega itu ternyata juga lalu lintasnya juga sangat padat. Jadi akhirnya ya kita nyampainya ya tidak beda jauh dengan dulu, tapi ya mungkin kalau mau mecahin waktu harus pandemi lagi mungkin deh. harus sepi ya, jadi atau berangkat jam 9 malam kosong ya, tapi gelap Om. Tapi enggak juga sih, yang semakin malam yang arah dari Bangkalan ke Blega itu ke Sampang itu lebih ramai dan kendaraan besar itu sering makan jalannya kita. Karena mau mendahului. Jadi ketika sore memang ramainya itu arah berlawanan, karena yang banyak yang bekerja di Surabaya balik ke Madura kan ya. Akhir minggu, jadi itu yang bikin lebih padat. Jadi walaupun jalur kita mungkin nggak banyak kendaraan, tapi karena kalau ada 1-2 yang lewat dari arah kita itu kadang-kadang kan jalannya agak sempit, jadi nggak bisa kecelakaan itu. Misalnya ada mobil agak tertahan karena jalurnya hanya satu-satu. 30 kilo. Mungkin berat. 30 kilo di sini nih. Copot dari belakang. Saya copot ini. Saya ketika tanjakan bongking berat. Tapi masih begitu turunan saya coba dorong lagi, jalannya mulai nendang. Dan setelah itu disusul oleh Om Faisal, dan kemudian ada Kapten Agus menunggu. Nah ini yang saya maksud, hanya ada satu truk tapi tidak bisa lewat kan ya? Iya. Tidak bisa lewat. Itu truknya itu pasti kecepatannya nanggung kan? Betul. Cepat enggak, pelan juga enggak. Mau didahului enggak bisa, mau disuruh duluan juga enggak maju-maju. Iya. Nah ini yang kelompok depan, ini yang seharusnya ngejar waktu mengalahkan tahun lalu, tapi salah satunya ternyata bannya bocor, hasil bannya bocor. Iya. Sehingga ketemu kita lagi. Ketemu lagi? Sempat kita lewati, jadi waktu nanti ada videonya ketika hasil bocor, ketika kita lewat itu Kapten sama Om Faisal tanya saya, ikut berhenti? Enggak, terus. Karena mereka pasti bisa ngejar kita sebelumnya. Iya. Nah ini naik turun dan itu melelahkan, apalagi di kilometer 270-an ya. Kita sudah, ini saya bertiga, Kapten di belakang, saya di tengah, lalu Om Faisal menarik di depan. Ini yang mencoba mengejar kelompok depan tadi. Saya bilang ke Faisal, saya barusan booking, aku nggak mungkin narik katanya. Oke, dia masih senyum kuat, narik terus. Nah ini hasil banyak bocor. Nah kebetulan sudah dapat. Jadi karena motor yang awal masih di belakang saya, karena kan motor ngikuti yang paling belakang. Jadi mobil yang ngejar itu ngikuti Anda. Ngikuti yang paling belakang itu kita. Jadi ya. Ada mobilnya lagi kan? Enggak, itu mobilnya. Motor ngikuti yang paling belakang itu salah berarti. Ngikuti yang paling belakang kelompok depan. Iya. Ya. Nah, ini mulai gelap, jadi mulai nyalakan lampu semua. Jadi teman-teman kalau yang turun jarak jauh selalu bawa lampu terang depan dan lampu kelap-kelip merah di belakang, karena itu syarat keamanan ya, kita ingin tetap selamat apapun. Karena gelap. Sepeda itu kalau di jalan dan keadaan sudah gelap, apalagi banyak nggak ada PJU, itu kita tuh hampir nggak kelihatan. Apalagi kalau jersinya dan sepedanya mayoritas warnanya hitam, yang nyolok warnanya aja sulit terlihat, apalagi nggak ada cahaya mandiri ya, contoh lampu itu. Karena mungkin alat keamanan sederhana seperti bahasanya orang sini spotlight itu yang memantulkan cahaya itu lebih terlihat daripada warna baju yang terang, karena dia tidak memantulkan cahaya waktu jalan. Dan satu lagi juga di beberapa negara di Eropa dan beberapa negara bagian di Amerika itu menerapkan aturan kalau goes malam hari atau saat gelap wajib menggunakan pakaian yang warnanya neon. Itu ada beberapa tempat yang aturannya seperti itu. Ini kita sudah bersama lagi, sudah berkumpul lagi, Pak Tony luar biasa.
Ini kita sudah menuju finish. Ini sudah kilometer itu sisa 85 itu kayaknya lama nambahnya. Ya. Kayak nggak sampai-sampai begitu. Ini sudah mulai gelap. Dan ini rata-rata menggunakan lampu. Ya kita memang selalu, ini buat grup lain mungkin tolong diingatkan juga selalu bawa lampu dan kelengkapannya, karena bagaimanapun kita harus saling menjaga. Bawa dan dipasang. Kalau bawa aja ya, nanti dari sentolop ini enggak mungkin kan. Ya. Bawa dan dipasang, betul. Ya, dan dinyalakan habis itu. Ya. Walaupun kadang-kadang baterainya juga mati. Iya. Tapi apapun ya bawa dan. Nah, ini, keadaan seperti gini nih Om yang bahaya. Ya, sudah gelap. Sudah gelap, nggak ada lampu jalannya. Iya. Jadi sekali lagi untuk menuju finish kita harus belok kiri dulu ke arah Suramadu, lalu putar balik kembali ke restoran. Itu untuk memastikan kilometernya 300 kilo. Karena kalau tidak 295. Yang mau muter. Yang seharusnya. Oh, ini mau putar balik itu ya? Iya. Ini sudah arahnya dua arah ini. Nah. Nunggu, karena lalu lintasnya ramai sekali yang ke arah masuk ke Madura. Nah, ini udah mulai menghitung kilometer. 300 enggak? Kan cuma nambah 2,5. 3 kilo ke sini, 3 kilo ke sana ya. 6 Jadi kilo. lebih. Ya, 6 kilo. Dulu kok saya lebih sedikit ya. Dan akhirnya 301 km kembali di tempat kita start ya, di Resto Bangkalan. Nah ini apa enggak? Video tadi pagi cuma lampunya dimatikan Om. Kan mirip ini. Halo. Aduh, aku keramas. Aduh, aku keramas ya. Tapi kakak ini setengah 6. Iya. 10 jam itu waktu goesnya. 10 jam itu waktu goesnya. Total waktunya 12 jam. Dan kelompoknya Omri nyampe 1 jam kemudian ya. Nggak sampai 1 jam. Nggak sampai 1 jam. Nggak sampai. Berapa menit? 40. Mana? Iya. Nggak sampai. Kelompok saya dong. Iya. Ada di depan. 18.30 sudah sampai. Bagian dari kelompokmu. Iya. Kamunya? Nggak sampai. 18.40. Nah, 18.40. Iya. Bukannya 1 jam? Enggak. Sudahlah, enggak. Itu... Tapi saya nggak ada videonya ya tadi, dan Omri video kameranya juga sudah mati, karena sebenarnya finishnya Omri itu dramatis juga ya. Diajak ngomong, disapa lo diem, diajak ngomong nggak bisa. Saya mual Om. Ada videonya kamu muntah-muntah kan, direkam katanya muntah-muntah. Jadi yang ngerekam itu sih, siapa Kapten Agus. Jadi Omri, kelompoknya Omri itu jangan tunjukin dulu. Jadi kelompoknya Omri itu kan ada Depenjo, ada David, ada Omri, ada Mas Bro, Mas Bro nambah kilometernya. Jadi begitu nyampe dia melanjutkan lagi kembali ke Bebek Sinjai lalu balik. Ya. Jadi ketika kembali ke restoran dia 300 kilo. Ya. Nah, Depenjo begitu berhenti kan tos ke saya kan ya. Terus bilang bilang, kamu udah selesai? Sudah. Kilometermu 295. Terus ya kamu harus nambah lagi 5 kilo. Nggak mau katanya. Nggak mau. Kenapa? Karena sudah capek katanya, sudah nggak kuat katanya. Nggak mau. Nanti saya tambah pakai mobil aja katanya. Itu cuman kurang 5 kilo loh. Anda tuh harus ngakui dia tuh cukup kuat. Jangan salah, 5 kilo itu kategori lomba lari sendiri Om. Oh iya sih. Tapi kalau dia itu kuat
speed dan segitu jauh, apalagi kalau cuma nunggu jawaban dari temannya gitu. Dia kan masih anak kuliah, jadi masih gitulah. Ya. Jadi gitu. Saya bilang ke Depenjo, ke David, jadi kalian tadi 295, iya, dan nggak makan sop dengkul, enggak? Oh, berarti nggak sah. No. Jadi sahnya itu kalau makan sop dengkul. Oke, mungkin silakan dianggap sah Madura 295 ya. Ya. Tapi pengalaman full experience ya. Oh, oke. Jadi kalau belum full experience karena belum makan sop dengkul. Karena belum pernah goes 300 kilo. Ya. Jadi belum full experience. Ini sama kalau kita ke Banyuwangi tapi nggak ke Depot Lawang gitu, kurang lebih. Betul, ya. Depot Malang. Depot Malang ya. Sampai salah. Ya, Malang. Ya. Jadi nggak sah gitu. Ya. Nah, ini siapa namanya? Tapi David jawabannya gini, nggak apa-apa, nanti diulangi lagi katanya. Waduh, kamu salah ngomong. Kapan dia mau ngulang? Ya, saya sih rencana karena Om John Bumiharjo nggak ikut karena dia sedang acara dan dia pengen ikut, jadi nanti mungkin setelah Lebaran kita akan mengulangi sebagai persiapan akhir Om Rey sebelum kita berangkat. Gitu. Ya, masalahnya kalau Om John Bumiharjo yang ngajak ya. Itu pit stopnya cuma 1 waktu finish stop. Jadi yang ikut itu sudah bukan sepeda motor bawa ban nanti. Ya. Mobil putih ada salibnya merah itu ya, sambil Mbak infus di dalam. Yang ikut aja mesti kayak gitu. Iya, kalau enggak bahaya. Ya nggak apa-apa, yang penting kamu kan pasti ikut. Jadi nah itu tanggal berapa sih Nah, saya tuh ada beberapa undangan, ada undangan kawin, ulang tahun, sunatan. Jadi, dan yang kawin siap memindahkan jadwalnya ngikuti kamu ya. Iya. Jadi ya itu tadi goes 300 kilo keliling Madura. Memang waktu kita posting di Strava, teman-teman ada yang posting di media sosial, ada yang komen, kenapa nggak mampir sekalian ke pantai ini Om gitu, kan tinggal nambah sedikit. Ya, saya jawab sih, ya mungkin nanti kalau misalnya niat goesnya memang untuk wisata atau untuk jauh-jauhan waktu mungkin kita akan lakukan. Tapi target dari goes ini adalah keliling jalur utama Madura 300 kilo dalam 12 jam. Saya nambah sedikit ya, sama yang ngomong tadi ya, walaupun saya nggak kenal ya, dan nggak ngomong ke saya. Jadi gini, pengomen yang tadi tuh, kenapa nggak mampir sana? Bisa balik ke tempat itu loh, sudah syukur kalau saya. Loh, tapi kan ya mungkin persepsinya beda ya, mungkin karena ada yang sengaja karena kita gini, kalau ada orang bilang saya barusan goes 200 kilo ya, saya barusan goes 100 kilo, itu kan tetap bagi yang pengalaman goes tetap ada pertanyaan lanjutan kan? Apa itu? 100 kilonya seperti apa? Oh ya. Datar. Oke, ya. Lalu kemudian berhenti berapa kali, makan berapa kali, dalam berapa waktu, ya kan? Betul. Jadi semua bisa goes 100 kilo, semua bisa goes 200 kilo, semua bisa goes 300 kilo, bahkan 500 kilo semua bisa. Kalau tidak diberi batasan waktu atau tujuan-tujuan khusus kayak gitu. Oke, saya sebulan 1000 kilo. Nah makanya, saya sebulan hampir 2000, ya kan? Makanya, bisa. Betul, bisa. Ya. Jadi ketika kita menerapkan target, ini saya sering ketemu teman-teman, kayak misalnya kita goes 3 gunung. Kita kalau goes 3 gunung, kita benar-benar di goes dari rumah, menanjaki 3 itu, naik turun lalu pulang kan? Ya? Betul ya. Ini ada yang ikut-ikut dulu. Nanjak 3 gunung, naik mobil, ditanjai, turun, naik mobil lagi, pindah ke tanjakan satunya, naik sepeda, naik turun, naik mobil lagi, pindah, naik turun, naik mobil lagi. Itu agak beda. Iya. Tapi tetap 3 gunung. Tetap 3 gunung. Judulnya sama. Judulnya sama. Iya. Tapi itu kan beda. Gitu. Karena nggak mungkin nulis judul itu panjang. Naik 3 gunung, pindah gunung, naik mobil. Nggak mungkin. Kepanjangan ya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya menerapkan target dengan kelompoknya, kita akan goes 100 kilo atau 200 kilo. Itu harus ada saya nggak mau bilang target ya, karena kan tidak 99% tidak jadi atlet kata Om Rey. Tapi harus ada tujuan grup gitu. Kalau kita ingin melakukan ini dalam waktu sekian, kita ingin melakukan ini dengan minimum stop. Jadi ada target-target latihannya yang harus disampaikan. Jadi jangan mudah bilang, wow, goes 100 kilo, iya, tapi pit stopnya 5 kali, tiap 20 kilo berhenti, kan sama saja. Kan? Tetap 100. Tetap 100. Ya. Jadi tolong
mohon maaf buat yang teman-teman kok tidak benar-benar keliling Pulau Madura sampai ke ujung-ujungnya ya, karena target kita memang keliling 300 kilo dalam 12 jam. Karena itu bentuk training yang ingin kita lakukan. Saya khususnya misalnya, Om Rey yang misalnya. Jadi mungkin kelak kita akan keliling beneran, atau mungkin keliling Pulau Jawa beneran ya Om Rey ya. Nah, tapi Pulau Jawa tuh segini Om, ya. Madura segini. yang 300 saja muntah-muntah, apalagi kalau yang Pulau Jawa. Ya, jadi kita harus mungkin buat komunitas Anda atau grup Anda harus disiplin dengan target-target itu untuk mencapai tujuan targetnya, karena ya di era sekarang ini kan maksudnya ya mohon maaf banyak yang ingin matching di sosmed tapi menyembunyikan kenyataan kan banyak Om Rey ya, kayak dia foto di patung kuda tanjakan paling curam dekat Surabaya, ternyata dia di situ naik mobil turun, kan itu kan banyak kayak gitu. Jadi nah Om, karena foto itu sebetulnya kan ini harus kita bedakan ya. Kalau kita anggap yang sepedaan itu penyihirnya ya, berarti ada yang magelnya ya enggak, non penyihir ya. Untuk kaum magel itu kan syukur bisa sepedaan tuh sudah hebat gitu loh, walaupun fotonya di mana aja. Nah itu yang ya sebetulnya enggak mujui ya, tapi kebenaran apa? Tidak parsial ya. Parsial ya. Jadi apa salah saya mbak mobil ke katakanlah Bromo ya, ke itu bunder-bunder itu ya, yang ada tulisan Wonokitri Bromo itu kita foto di sana, salah enggak? Ya enggak salah. Mobil-mobilmu, sepeda-sepedamu kok ya, kan gitu ya, enggak salah. Cuma sebetulnya yang orang, kalau kita yang sepedaan lihat itu kan, wah ini enggak mungkin ini. Kenapa? Karena dia waktu foto itu senyumnya itu beda, senyumnya itu gaya gitu ya, sudutnya itu sempurna gitu ya. Kalau kita tuh ya senyum tapi sudah matanya dan setengah kosong ya, setengah kosong dan merasa kayak ayo sudah lusuh, udah basah-basah, udah nang mari gitu ya kan gitu. Tapi kalau orang yang nggak sepedaan lihat fotonya tuh wah ini sepedaan sudah sampai Bromo loh, bener nggak? Bener, dia sudah sampai Bromo, tapi kan nggak mungkin dia waktu cerita itu saya ke sana. Dan kalau ditanyain nggak di komen ya, nggak di komen ya. Ya itulah, jadi ya cyclist itu kembali ke diri kita sendiri, kita ingin mencapai apa. Jadi ya moga-moga video tadi tetap ada pelajaran-pelajaran yang bisa dapat. Siapa tahu ya buat kita sih bukan pengen coba, kalau disuruh ngulangi teman-teman juga males kayak Om Rey gini, tapi ya kita akan ngulangi itu lagi. Itu sebenarnya relatif datar ya, hanya nanjak totalnya kalau dikumpulkan hanya 1.200 meter, naik turun itu. Tapi memang itu salah satu rute ASOS yang paling berat, apalagi untuk dicapai dalam 12 jam. Jadi Om Rey punya video, tapi saya nggak mau tampilin sambil begini. Jadi kita tutup dulu ya Om Rey ya, karena kan sudah selesai. Jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang beribadah puasa, selamat menikmati menuntaskan ibadahnya, semoga sukses dan lain-lain, dan semoga tetap menemukan waktu untuk latihan, apakah itu malam hari atau pagi hari sambil puasa. Teman-teman ASOS juga banyak yang seperti itu. Dan sebagai penutup, penghibur utama Om Rey ya, apa itu? Kita bilang terima kasih dulu, sampai ketemu. Ya, makasih. Silakan menikmati video Om Rey muntah-muntah setelah ini. Sampai ketemu.